Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfi Syahrin, BP 1710843003. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Kinerja Pelayanan Pembayaran Rekening Air secara online di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang. Pada kali ini, penelitian melatar belakangi penelitian kali ini yaitu pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan baik itu bentuk barang dan jasa yang mana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan baik itu dari instansi pusat dan daerah maupun di lingkungan badan usaha milik pusat dan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, pelayanan publik menjadi kebutuhan pada setiap orang dalam mengerjakan atau melakukan suatu aktivitas maupun kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu air bersih. Satu, penyelenggara dan penyajian pelayanan publik di bidang air bersih diserahkan kepada PDAM sebagai instansi dalam menyediakan pelayanan air bersih, dan PDAM juga salah satu badan usaha milik daerah yang berorientasi profit. Pelayanan yang diberikan oleh PDAM tentu berpengaruh kepada kualitas pelayanannya sehingga PDAM dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat ataupun pelanggan sehingga kinerja penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh PDAM dapat meningkat. Salah satu daerah atau kota yang memiliki PDAM adalah Kota Padang Panjang. Dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyesuaian tarif air minum PDAM Kota Padang Panjang dijelaskan bahwa kewajiban dari pihak PDAM yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat atau pelanggan untuk membayarkan tagihan atau insentif rekening air setiap bulannya. Lalu salah satu bentuk pelayanan PDAM Kota Padang Panjang kepada masyarakat yaitu pelayanan pembayaran rekening air. Terdapat dalam dua jenis pelaksanaannya yaitu manual dan online. Pelaksanaan pelayanan pembayaran rekening secara online merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan e-government. Menurut World Bank, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti wide area network, internet, dan mobile computing. Lalu jenis pelayanan e-government ini adalah pelayanan transak, yaitu pelayanan yang berhubungan dengan interaksi dua arah terhadap perpindahan uang antara satu pihak dengan pihak lain. Dengan adanya pelayanan pembayaran rekening air, secara online dapat meningkatkan kinerja efisiensi penagihan dari PDAM. Di sini dapat Bapak Ibu penguji lihat, ini adalah alur pembayaran rekening air melalui mitra PDAM. Yaitu PDAM di sini menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, yaitu dari Severato Jaya sebagai penyedia aplikasi sistem yang bernama switching aplikasi atau aplikasi switching. Lalu ada Puskut, Bank Nagari, BNI, dan Pos Indonesia. Di sini tugas mereka yaitu menyediakan sarana prasarana dalam membayar rekening air kepada masyarakat atau pelanggan. Lalu ini adalah diagram jumlah tagihan masyarakat atau pelanggan membayar rekening air. Di sini peneliti mengkajinya dari dua cara, yaitu masyarakat membayar secara manual, lalu masyarakat atau pelanggan yang membayar secara online. Di sini dapat terlihat perbedaannya, masih banyak masyarakat atau pelanggan yang membayar rekening air secara langsung. Lalu permasalahan pembayaran rekening air secara online di PDAM adalah yang pertama, yaitu masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dalam membayar rekening air itu secara langsung. Lalu adanya masyarakat yang tidak mengetahui penyelenggaraan pelayanan pembayaran rekening yang bisa dilakukan secara online, lalu keterbatasan masyarakat atau pelanggan mengenai penggunaan gadget dan sejenisnya, sehingga masih banyak masyarakat atau pelanggan yang melakukan pembayaran rekening itu secara langsung di kantor PDAM. Lalu yang kedua, dengan adanya kerjasama dengan mitra PDAM, yaitu Puskut, dapat memudahkan masyarakat melakukan pelayanan pembayaran rekening AIS secara langsung tanpa harus datang ke kantor PDAM karena adanya Puskut sebagai alternatif pembayaran rekening air dan tidak harus secara online. Lalu yang ketiga, masyarakat yang juga mencoba melakukan pembayaran secara online ditemukan kendala dalam teknisnya yaitu server. Server di sini maksudnya ketika masyarakat membayar rekening, masyarakat hanya melihat tagihan itu di bulan yang bersangkutan, dan masyarakat pun tidak mengetahui ketika adanya tunggakan atau masyarakat yang tidak membayar rekening di bulan-bulan sebelumnya. Dan berdasarkan fenomena yang peneliti paparkan, bahwasannya
Bahwasannya PDAM Kota Prapanjang sebagai penyelenggara pelayanan publik khusus di bidang air bersih berkewajiban mendistribusikan air kepada pelanggan dan sebagai perusahaan yang berorientasi profit untuk pendapatan daerah berusaha menyediakan sarana prasarana yang memadai dan terjangkau dan proses pembayaran rekening yang mudah bagi masyarakat atau pelanggan agar kinerja pembayaran rekening air yang ditagihkan PDAM dapat tercapai. Pada itu peneliti mengangkat penelitian kali ini dengan judul analisis kinerja pelayanan pembayaran rekening air secara online di PDAM Kota Parapanjang dengan rumusan masalah bagaimana kinerja pelayanan pembayaran rekening air secara online di PDAM Kota Parapanjang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan pembayaran rekening secara online dan manfaat penelitian. Yang pertama, mempunyai kontribusi dalam mengembangkan kajian ilmu administrasi publik. Yang kedua, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait yaitu PDAM Kota Parapanjang. Lalu peneliti menggunakan studi penelitian yang relevan. Yang pertama, Ilham Yoga Prananta dengan judul pelaksanaan pelayanan pembayaran distribusi air secara online untuk mewujudkan good governance di PDAM Jember dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelayanan pembayaran rekening air dulu dilakukan secara manual. Upaya untuk mengubah PDAM menjadi perusahaan yang lebih sehat dengan menerapkan sistem PPOB dan sistemnya berjalan dengan baik. Kedua, Orendiana, Ina Widwati, dan Aloysius Rengga dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Pembayaran PDAM Tirta Bening Cabang Juwana Kota Kabupaten Pati dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembayaran rekening PDAM kurang baik atau optimal karena masih terjadi kesenjangan antara apa yang diinginkan masyarakat dengan kualitas yang diberikan belum terwujud. Lalu yang ketiga, penelitian Fadia Medina Mahani dengan judul penelitian analisis pengembangan e-government dalam mewujudkan smart city di Kota Parapanjang dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan e-government di Kota Parapanjang secara umum sudah berjalan dengan baik, tapi dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala baik itu secara teknis maupun secara sosialisasi. Lalu pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori mengukur kinerja e-government dari Balanced Scorecard dari Bos Allen dan Hamilton. Di sini ada 5 variabel, yaitu dimensi pertama manfaat, dimensi kedua efisiensi, dimensi ketiga partisipasi, dimensi keempat transparansi, dan dimensi kelima manajemen perubahan. Di sini dapat Bapak penguji lihat, inilah skema pemikiran yang peneliti gunakan, yang peneliti rancang. Lalu ini adalah definisi konsep untuk penelitian kali ini. Dan ini adalah definisi operasional yang akan peneliti lakukan ke depannya. Lalu masuk ke metode penelitian. Untuk kali ini pendekatan penelitian dan desain penelitian peneliti yaitu kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pemilihan informan per fase sampling. Yang ke peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Lalu proses penelitian, peneliti melakukan survei awal, lalu dokumen terkait, penelitian dan wawancara. Lalu teknik analisis data yaitu yang pertama pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Lalu unit analisis peneliti yaitu lembaga, yaitu PDAM Kota Parapanjang. Lalu teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber data.